lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu, tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena
segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 10. Tuhan Yesus memberkati. Berjudul akibat-akibat kebodohan. Saudara, kita diajar untuk hidup sehari-hari sangat perlu berhikmat untuk dapat meresponi penguasa yang marah, untuk dapat mengatakan hal-hal yang membangun, ya, harus berhati-hati dalam berbicara, dan berbicara itu harus bermanfaat, serta hikmat menuntun kelakuan kita benar, bertanggung jawab, tidak kekanak-kanakan, rajin alias tidak malas dan lamban. Ya. Jika hidup kita tidak berhikmat alias bodoh, maka itu akan merugikan, merusak diri sendiri, mencelakakan orang-orang lain, dan tidak bisa memuliakan Tuhan. Saudara, hikmat datangnya dari sikap hormat atau takut akan Tuhan. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan hidup. Kita harus sungguh-sungguh minta Allah Roh Kudus memberi kita hikmat, memberi kita sikap takut akan Tuhan. Itu akan menuntun kita kepada jalan yang menuju hidup. Sebaliknya, kalau kita hidup dengan bodoh, maka kita akan menuju kesusahan, kesulitan, dan kebinasaan. Sebab itu, mari kita memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang akan mengajar, menuntun sehingga kita hidup berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.